Saudara, apakah kita telur? Entahlah, saya bangun subuh sempat mematikan alarm, tapi di handphone banyak sekali notifikasi. Saya buka di WhatsApp, grup 1 telur, grup 2 telur, grup 3 telur, grup 4 ayam dengan telurnya. Banyak sekali yang dibahas masalah telur. Saya buka story WA, semua yang dibahas telur. Saya isenglah masuk di Twitter, no trending, tapi saya buka di Instagram Kendari Info. Mulai di situ komentar sampai menyentuh angka 500 komentar soal telur. Buka Facebook lebih parah, semua telur, semua postingan yang dibahas telur. Entah yang bercanda, entah yang serius, atau entah yang mau sekadar bertanya memastikan bahwa soal telur ini hoax atau tidak. Pada akhirnya yang ada kepanikan, imbasnya orang-orang tua di kampung sana yang buta internet, yang hanya dikabarkan lewat telepon, akhirnya termakan itu, dan kepanikannya luar biasa. Satu hal yang kita dapat dari ini adalah usaha pemerintah untuk menyuruh kita diam di rumah saja untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona berhasil. Tapi memutus mata rantai penyebaran virus hoax nihil. Kenapa? Ya, kalau mau sedikit bicara, setelah saya cari tahu, saya lihat beranda-beranda rata-rata yang isi itu anak-anak muda. Dipicu oleh anak muda, diperkeruh oleh orang tua yang tadi, yang buta internet, yang hanya membaca sekilas link-link yang di-share di Facebook. Ya, Facebook terlalu link, dan orang hanya membaca headline. Orang tua bisa menimbulkan kepanikan dan bikin heboh satu rumah. Ini terjadi di beberapa postingan teman-teman saya. Nah, PR-nya sebenarnya di kita, anak muda ini. Kita yang berhak memutus itu sebenarnya. Kenapa? Karena orang tua kita sebujurnya bisa difilter informasi yang masuk ke dia dengan bertanya di kita. Nah, kalau kita sendiri yang anak muda yang biang keladinya, biang keroknya untuk penyebaran virus itu, ya rusak. Contoh kasus, salah satu tanda baca saja itu bisa menimbulkan hoax. Misal soal telur itu, kan dia bertanya, betul ini terjadi di Sulawesi Selatan, tanpa tanda tanya. Bisa bayangkan efeknya? Yes, itu pernyataan. Itu artinya apa? Terjadi di Sulawesi Selatan soal telur itu. Kemudian oleh sebagian orang dibikinlah berita-berita baru. Ini terjadi di Ambon, ini di Kendari. Sebenarnya terjadi di mana yang benar ini? Ini telurnya apa kan? Ayam kah? Puyuh kah? Ikan kah? Telur ayam ras kah? Ayam kampung super kah? Nah, ini satu tanda baca saja tidak diisi di situ. Nah, ini sering terjadi di kita. Sering kali kita bertanya tanpa menggunakan tanda baca. Alhasil pernyataan kan, bukan pertanyaan, multitafsir. Nah, kita yang anak muda sebenarnya, kita kuncinya, kita yang filter. Jangan juga kita yang bikin keriuhan di media sosial. Memang tujuannya untuk bercanda kadang, tapi siapa yang kira bercandaan kita oleh banyak kita ini orang-orang ditafsirkan lain. Ingat, saya bicara A sampai di B kurang satu kalimat saja akan kacau. Apalagi sampai di C, sampai di D, sampai di E. Mata rantai informasi ini satu kalimat terus habis, satu tanda baca hilang, satu suku kata hilang, berantakan semuanya. Saya mau tulis betulkah? Ternyata saya tulis betulan hanya karena tipu. Tipu saja bisa menjadi misinformasi. So, masyarakat Sulawesi Tenggara, saya Inaltora mau bersuara. Anak muda, mari bersama hentikan penyebaran virus hoax. Di rumah saja, PR kita dua. Memutus mata rantai virus corona, memutus mata rantai penyebaran hoax. Anak muda, kita yang dibekali pikiran, kita yang filter. Orang tua kita yang masih gagap internet, masih buta internet, kita yang edukasi. Oke? Sudah Mikasian. Kita panik dengan corona, tapi akan lebih panik lagi dengan virus-virus yang baru seperti ini, hoax. Oke? Jangan sampai kepanikan membuat kita chaos. Terima kasih. Silakan di-share kalau bermanfaat. Kalau saya hanya baka-baka biasa, silakan skip atau unfriend kah, delete kah, block kah, up to you, Ingo. Thank you.